Halo semua, nama saya Dasha. Hari ini kita akan membandingkan pecahan desimal dan pecahan biasa. 3 pecahan pertama adalah desimal. Untuk membandingkannya, tidak perlu menyamakan penyebut, karena di sini tidak ada penyebut. Kita hanya perlu memikirkan mana yang lebih penting, per 10 atau per 100. Misalnya, di sini, ya, bagian bulatnya sama semua. 12, 12, 0, 0, 28, 28. Jadi kita perlu membandingkan per 100, per 10, dan bahkan per 1000. Misal di contoh pertama, ada 1 per 10 dan 5 per 100. Di sini 5 per 10 dan 1 per 100. Mana yang lebih besar, per 10 atau per 100? Tentu saja per 10, karena lebih dekat ke bilangan bulat. Jadi, jika kita bandingkan 1 dengan 5, 5 yang menang. Kita akan dapat 12,51 per 100. Contoh kedua mirip, 6 itu sama, ya. Lalu kita ke per 100. Di sini ada 8, di sana 9. Apa yang terjadi? Jadi tetap 9, kan? 0,09 lebih besar dari 0,682. Di contoh ketiga, saya coba bingungkan Anda. 173 sepertinya lebih besar dari 73, ya, jika bilangan bulat. Tapi untuk desimal, 1 lebih kecil dari 7. Jadi 28,773 lebih besar dari 28,173. Selanjutnya kita bandingkan pecahan desimal dan biasa. Kita perlu ubah salah satunya. Pikirkan mana yang akan diubah. Lebih mudah ubah desimal ke pecahan biasa. 0,8 itu 8 dibagi berapa? 100. Ini pecahan yang sama. Jadi kita pakai tanda sama dengan. Sekarang ke pecahan biasa. Di sini kita mulai bandingkan penyebutnya. Pertama, lihat penyebutnya sama atau beda. Dalam kasus ini bagaimana? Penyebutnya sama, yaitu 7. Bagus. Kini bandingkan pembilang. Yang lebih besar menang. 5 lebih besar dari 2, jadi tandanya lebih besar. Berarti 5 per 7 lebih besar dari 2 per 7. Mau bikin bingung nih, 550 lebih besar dari 55. Untuk bilangan bulat, iya. Tapi untuk desimal, 0 di belakang tak berarti. Cuma mau jebak kalian, siapa tahu ada soal begini di ujian. Ini juga sama. Jadi kita punya 0,5 dan 0,5, nolnya tak penting. Pecahan berikutnya, penyebutnya beda. Kalau penyebutnya beda, kita perlu samakan. Apa KPK-nya di sini? Ya, tinggal kalikan saja, nggak ada cara lain. Jadi kita butuh 4, 11, dapat 33. 33 per 44, ya. Di sini 12 per 44. Penyebutnya sama, 44. Tapi kita harus bandingkan pembilangnya. 12 lebih kecil dari 33. Jadi tandanya kurang dari. Artinya 3 per 11 kurang dari 3 per 4. Contoh ini mirip contoh keempat. Kita perlu ubah salah satu pecahan ke bentuk lain. Misalnya biasa ke desimal atau sebaliknya. Tapi jelas ini 147 apa? Per 1000, kan? 147 per 1000. Jadi ini apa? Sama. Contoh berikut, setengah dan 0,5. Ayo ubah 5 per 10 jadi pecahan biasa. 5 per 10 ya. 5 per 10. Ayo bagi pembilang dan penyebut dengan 5. Di sini akan jadi 1 ya. Dan di sini akan jadi 2. Jadinya 1 per 2. 2 per 4 dan 1 per 2. Di sini kita bahkan tak perlu menyamakan penyebut, meski itu juga yang kita lakukan. Di sini kita bisa sederhanakan pecahan pertama. Artinya, kita bagi 2 dan 4 dengan 2. Hasilnya apa? 2 per 2 jadi 1, 4 bagi 2 jadi 2. Jadinya 1 per 2 ya. Sama persis. Di sini juga sama persis. 3 per 4 dan 5 per 8. Apa KPK-nya di sini? Itu 8. Ayo ubah 3 per 4 ke penyebut 8.
8 dibagi 4 berapa? 2. Jadi kita semua harus kali 2. 2 kali 3, 6. Di sini 8 ya. 4 kali 2 jadi 8. Kita dapat 6 per 8 dan 5 per 8. Mana yang lebih besar? Penyebutnya sama. Ini menarik. Sekarang bandingkan pembilangnya. Pembilang lebih besar, pecahan lebih besar. 6 lebih besar dari 5. Jadi 3 per 4 lebih besar dari 5 per 8. Saya tulis 3 contoh dengan angka negatif. Mari coba juga, karena ini juga pecahan. Tapi di sini kita main dengan angka negatif. Apa yang terjadi dengan angka negatif? Angka negatif lebih kecil dari positif. Bayangkan di sini, misalnya X, ya, di sini 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Di sini kita punya 1, 2. 2 lebih besar dari minus 2. Ini hanya pengingat. Jadi di sini kita punya angka positif dan di sini angka negatif. Lihat, itu cukup besar, ya. 6 plus 10 sepertinya lebih besar dari 29. Tapi karena negatif, kita beri tanda lebih kecil. Jadi 29,8 lebih besar dari 10,5 dikurangi 10,5. Kalau kita lompat sedikit, di sini 25,5, di sana 8,3. Keduanya angka negatif. Dengan angka negatif, semuanya terbalik. Misalnya, jika itu 25 dan 8,3, ya, maka 25 lebih besar dari 8,3, benar? 25,5 lebih besar dari 8,3, tapi dengan tanda negatif. Jadi sebaliknya. Angka negatif bergeser ke kiri, 25 lebih jauh dari 0. Jadi bagaimana? Minus 8,3 lebih besar dari minus 25,5. Dan itu sama dalam contoh ini. Artinya, kita punya minus 18,1. Apa itu? Lebih besar atau kecil dari minus 51,2. Tentu lebih besar, karena lebih dekat ke 0 daripada minus 51. Dan kita punya 2 pecahan sisa di sini. Jadi kita punya 0,25 dan 1/4. Mari kita coba ubah 25 per 100. Apa itu 25 per 100? Ayo bagi pembilang dan penyebut dengan 25. Di sini kita dapat 1 dan 100 dibagi 25 berapa? 25 plus 25 sama dengan 50. Jadinya 4. 1/4 sama dengan 0,25. Nah, kalau sudah tahu silakan beri jempol. 3/4. Bisa disederhanakan ke penyebut umum atau langsung sederhanakan 12 per 16. Mari kita bagi semuanya dengan apa? Untuk 4. Pembilang 3, penyebut 4. 3/4 sama dengan 12 per 16. Jika membandingkan pecahan lebih mudah, beri plus di komentar. Selesaikan 5 contoh lagi, lalu bisa jalan-jalan. Minus 5,6 dan minus 7,8. Apalagi yang kita punya di sini? Tanpa minus, 5,6 lebih kecil dari 7,8. Tapi ini angka negatif, jadi kebalikannya. Artinya, 5,6 lebih besar dari 7,8. Ingat, 5,6 lebih dekat ke 0. Jadi 0 di sini, 5,6 di sini, dan 7,8 di sana. Makin dekat ke 0, makin besar nilainya. 2/3 dan 3/5. Kita perlu menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Kalikan 2 dengan 5, jadi 10. Penyebutnya jadi 15, karena 5 kali 3 sama dengan 15. Di sini juga 3 kali 3 jadi 9, penyebut juga 15. Mana yang lebih besar? 10/15 atau 9/15? Penyebut sama, pembilang beda. Di mana pembilang lebih besar? Di sini pembilang lebih besar, berarti lebih besar. Jadi 2/3 lebih besar dari 3/5. Minus 7,5 dan minus 7,38.
Mana yang lebih besar jika kita abaikan tanda minusnya? 7,5. Tapi di sini kebalikannya. Jadi tandanya lebih kecil, ya. Artinya minus 7,5 lebih kecil dari minus 7,38. Contoh mudah berikutnya. 4/15 atau 2/15. Penyebutnya sama, tapi pembilangnya beda. Pembilang lebih besar, tandanya lebih besar. Di sini 4/15 lebih besar dari 2/15. Tak ada tanda minus, jadi tak perlu bingung. Contoh menarik, minus 5/12 dan minus 7/12. Mau berhenti sebentar? Tulis pendapatmu di komentar dan cek jawabanmu. Tanpa minus, 5/12 dan 7/12 punya penyebut sama. Tapi karena negatif, selalu kebalikannya. Jadi minus 5/12 lebih besar dari minus 7/12. Jika video ini membantu, beri like ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.